Upacara Ngerorasin yang dilakukan 12 hari setelah kematian menjadi momen penting dalam ritus kematian umat Hindu di Bali. Ngerorasin diyakini sebagai waktu untuk membebaskan atma dari ikatan suksma sarira yang mengikatnya. Nima Devi Kurnia, dosen teologi Hindu di STAHN Pukuturan Singaraja, menjelaskan bahwa upacara Ngeroras merupakan bagian dari rangkaian pitayatnya seperti upacara ngaben. Nama Ngeroras berasal dari kata roras yang berarti 12, sesuai pelaksanaannya yang dilakukan 12 hari setelah ngaben. Ngerorasin dimaknai sebagai proses pengembalian manusia kepada Sang Pencipta serta bentuk penghormatan kepada leluhur atau orang yang telah meninggal. Upacara ini juga bertujuan untuk membersihkan keluarga yang ditinggalkan, rumah, serta alat-alat yang digunakan dalam prosesi pembakaran jenazah. Dalam upacara Ngerorasin, karena tidak ada jenazah yang dihadirkan, diperlukan simbol-simbol tubuh halus suksma sarira dari atma untuk diupacarai. Pelaksanaan upacara ini, serta yatnya lainnya, disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yajamana, baik dari segi dana, waktu, maupun pemahaman budaya. Meskipun pelaksanaannya bervariasi di masyarakat, esensi dari Ngerorasin tetap sama, yaitu pelepasan atma dari ikatan suksma sarira. Perbedaan yang ada lebih disebabkan oleh kemampuan umat dan adanya pengaruh budaya lokal. Menurut Evi, perbedaan ini justru positif karena dalam agama Hindu, perbedaan diterima sebagai cara untuk mencapai kepuasan batin atau atmanastuti. Upacara Ngerorasin melanjutkan fungsi ngaben. Jika ngaben bertujuan melepaskan atma dari ikatan panca mahabhuta, Ngerorasin berfungsi untuk membebaskan atma dari ikatan suksma sarira. Keadaan roh setelah meninggal dijelaskan dalam lontar Wahaspati Tattwa, di mana atma masih terikat dengan panca tanmatra, dasendriya, triguna, citta, dan karma vasana. Upacara ini membantu mengantar sang hyang atma yang disebut Dewa Pitara menuju alam parama atma atau alam ketuhanan. Upacara Ngeroras di Bali dilakukan melalui berbagai tahapan, dimulai dari ngagit don bingin, ngajum, amet toya hening, mepinton, mepradaksene, melaspas bukur, melewat, ngenjit damar kuning, ngejumpa dudusan, muspai, peralai, pendetan, nyungsum puspalinga, sekah tunggal, hingga ngayut ke segara. Menurut Nima Devi Kurnia, ngangget daun bingin merupakan tahap awal berupa pengambilan daun beringin untuk digunakan dalam rangkaian puspasarira yang menjadi simbol tubuh roh. Daun ini dibentuk menyerupai tumpang dan dihias dengan ukiran wajah manusia serta bunga rata. Setelah itu, dilakukan ngajum di mana daun beringin diolah menjadi sekah dengan 108 lembar daun yang dirangkai khusus. Selanjutnya, upacara amet toya hening dilakukan pada pagi hari sebelum puncak upacara, di mana air jernih diambil sebagai bahan air suci tirta yang akan digunakan oleh pandita dalam memimpin upacara. Setelah itu, prosesi mapinton dilaksanakan untuk memberitahukan leluhur di pura-pura terdekat tentang pelaksanaan upacara. Pada puncak acara, dilakukan mepradaksena, yaitu prosesi mapet arak-arakan bagi puspasarira yang dipangku oleh keluarga terdekat. Setelah itu, melaspas bukur dilakukan untuk menyucikan wadah suci yang digunakan mengusung puspasarira yang dihias indah dengan kertas emas. Upacara ngelewat adalah persiapan saji berupa 108 nasi kecil yang dipersembahkan kepada roh dan leluhur. Kemudian ngenjit damar kuning dilakukan dengan menempatkan lampu damar di area upacara untuk menyambut kehadiran para dewa. Selanjutnya, upacara ngajum padudusan dilaksanakan untuk menyucikan sanggar tawang dan meminta para dewa hadir menyaksikan upacara. Muspa adalah persembahyangan yang dipimpin pandita, dimulai dengan memuja Sang Hyang Surya dan diikuti seluruh keluarga untuk melepaskan roh dari ikatan suksma sarira. Prosesi pralina kemudian dilakukan oleh pandita sebagai simbol pelepasan terakhir roh menuju sunya loka. Upacara berikutnya adalah ngeseng puspalingga, di mana puspasarira dibakar di atas dulang tanah liat atau perak. Sisa abu dari pembakaran ini kemudian dikumpulkan dalam kelapa gading yang dibungkus kain putih dan dihias sebelum disemayamkan di wadah suci.